Kebakaran gudang sebuah pabrik terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Selasa dini hari tadi. Seorang perempuan 60 tahun korban gempa Venezuela berhasil dievakuasi tim penyelamat setelah 86 jam terjebak reruntuhan gedung. Butuh waktu 11 jam untuk mengeluarkan korban dari reruntuhan puing. Jokowi merampungkan safari 3 hari di Lampung sebagai bagian dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kehadirannya dalam Rakorda Partai Solidaritas Indonesia hingga belusukan ke berbagai wilayah di Lampung menuai tanggapan. Tapi tak hanya itu, aksinya menginjak kepala kerbau di atas karpet merah saat upacara adat Lampung turut mengundang spekulasi. Kita bahas dalam dialog menakar efek safari politik Jokowi di Lampung bersama dengan sejumlah narasumber di segmen Dialog Sapa pagi hari ini. Tim Samba berhasil menang comeback atas Samurai Biru Jepang dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dianggap memberatkan buruh protes soal pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan yang dikenakan pajak 5%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan segera mengecek dan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak. Sudah lewat pukul 7 pagi di Pekanbaru, 8 pagi di Palu, dan 9 pagi di Timika, Papua. Selamat datang di program Sapa Indonesia Pagi. Kami menyapa Anda hari ini akhir Juni loh. Oh. Besok sudah mulai awal bulan Juli. Apakah pencapaian sudah terselenggara semuanya? Sudah jalan 6 bulan di tahun 2026 ini. Semoga apapun harapan Anda jalan 6 bulan ini baik-baik semuanya ya. Kami masih menyapa Anda untuk 2,5 jam ke depan. Ada Tifal Solesa di sini. Dan Nanda Aprilia di sini. Kalau melihat dari mata Tifal, apakah semalam begadang di akhir bulan Juni? Tidak. Tidak, kalau Tidak. Saya sedikit. Iya, belum ditanya. Kenapa tiba-tiba ngomongin begadang? Kenapa nih? Ada pancingan Karena apa? tadi kita udah baca sedikit mengenai clue yang akan kita bahas di Sapa Indonesia Pagi hari ini, Tifal. Salah satunya soal kemenangan Brazil dan melawan Brazil dan Jepang begitu. Tiba-tiba bingung sendiri. Saya bingung sendiri. Saya kurang tidur karena semalam saya sedikit melihat pertandingannya di babak pertama. Saya mendukung Jepang sebenarnya, tapi ya gregetan sendiri ya nontonnya ya. Gregetan sendiri ya. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas mengenai pertandingan Jepang dan Brazil ini dan juga beberapa tentunya pertandingan-pertandingan lainnya. Dan kita selain itu juga punya beberapa informasi yang sudah kami siapkan tentunya untuk Iya, tapi kalau di topik diskusi nanti selain ngomongin soal sesi politik juga tadi, apalagi ngomongin soal kunjungan agenda Jokowi belusukan ke beberapa daerah awalnya itu di Lampung dan akan berlanjut lagi ke beberapa daerah lain. Kami juga akan mencermati nanti di segmen Kompas Bisnis soal pajak jaminan hari tua. Walaupun sebetulnya kalau dalam aturan ini sudah ada aturannya dari tahun 2009, itu di peraturan pemerintah tahun 2009, kemudian ditindaklanjuti di peraturan Menteri Keuangan tahun 2010. Tapi in this economy, dari aspirasi yang disampaikan beberapa kalangan buruh, berharap jangan sampai ini dibebankan lagi pajaknya. Apalagi Presiden KSPI yang sekarang juga menjabat sebagai penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan, berharapnya jangan dikenain pajak lagi karena gaji sudah kena potongan pajak. Kalau untuk JHT jangan dong. Nah, apa responnya? Walaupun kemudian kita juga sudah lihat dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa masih akan mencoba mengecek lagi aturan itu, berkoordinasi lagi sejauh mana harapan bahwa 0% pajak JHT ini bisa terrealisasi. Itu akan kita bahas lagi nanti. Kami harap Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Kami ajak Anda untuk seperti biasa, sebagai pembuka jumpa kita, kami akan hadirkan ragam peristiwa. Terlebih dahulu, ada kebakaran gudang di pabrik atau salah satu pabrik yang terjadi di Cakung, Jakarta Timur pada Selasa dini hari. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dari kebakaran yang terjadi di gudang sebuah pabrik di Cakung. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam gudang serta sulitnya sumber air membuat api cepat membesar. Api baru bisa padam 6 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam dikerahkan. Tidak ada korban jiwa, hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Aduh, udah nyebar ke sana. Masa tujuan alugi rumah ini Ke sana, ke ujung sana, ke sana, ke kanan. ke kanan. Wih, gila. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Aksi tawuran dua kelompok warga pecah di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam. Polisi langsung membubarkan massa sebelum anarkistis berlanjut dan mengganggu pengendara jalan. Video amatir ini memperlihatkan, Saudara, kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan senjata tajam di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Aksi yang sempat terjadi 2 kali ini tidak kami tampilkan utuh karena mengandung unsur kengerian. Selain membubarkan massa, polisi juga menyita barang bukti petasan dan juga senjata tajam. Agar anarkistis tidak meluas, polisi dari Polsek Metro Menteng disiagakan di lokasi tawuran. Kejadiannya sih ya kemarin malam itu tanggal 29 ya. 29 itu di jam-jam 2-an ya. Jam 2 saling inilah antar warga. Nah itu udah sempat ditengahin, lanjut lagi hari ini di jam 15.30-an. Nah itu udah sempat ditengahin sama RT-nya masing-masing, sama ada polisi juga. Campur sih, tapi rata-rata ya dewasa remaja di umur 25-an. Sempat ada korbannya nggak sih, Bang? Korban paling luka-luka aja di tangan. Luka-luka aja, tapi nggak sampai meninggal gitu ya? Enggak, ya mungkin karena salah sasaran juga tukang parkir kena itu. Oh. Peristiwa lainnya, Saudara, sebuah truk ekspedisi menabrak 6 sepeda motor di Simpang Unisma, Bekasi, Jawa Barat. 1 orang tewas dan 9 lainnya terluka. Truk ekspedisi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Bekasi. Saat di persimpangan, truk menabrak 6 unit motor yang sedang menunggu lampu hijau. 1 orang pengemudi ojek daring tewas di lokasi, sementara 9 lainnya terluka. Polisi bilang truk diduga alami rem blong. Pengemudi truk masih diperiksa. Untuk remnya ini diduga tidak bisa melakukan pengereman sehingga menabrak kurang lebih 6 kendaraan roda 2 yang ada di lokasi. Kemudian ada 10 korban, di mana 1 korban meninggal dunia, kemudian 1 luka berat ada di Rumah Sakit Siloam, kemudian 2 juga ada di RSUD, kemudian 3 lagi di Rumah Sakit Mitra Timur. Aksi pengejaran sindikat pencuri baterai tower di Tulang Bawang, Lampung berakhir dramatis, Saudara. Pelaku melawan dengan senjata api. 1 pelaku tewas di lokasi dan 6 lainnya ditangkap. Maju. Mundurin. Mundur. Tembakan. 1, 2. Pengejaran oleh tim reaksi cepat Polres Tulang Bawang ini berakhir di Tol Menggala. Tim Reskrim Polres Tulang Bawang terpaksa menembak karena mobil dinasnya ditembaki pelaku. 1 pelaku tewas di lokasi dan 6 lainnya ditangkap. Dari hasil tes urin, 5 tersangka positif narkoba. Kini polisi masih memburu jaringan sindikat dan asal senjata api rakitan pelaku. Dari pelaku yang di dalam mobil ini, ada yang melakukan penembakan ke arah mobil petugas. Kemudian kami langsung melakukan tindakan tegas terukur terhadap mobil yang dikendari pelaku
dan dari salah satu pelaku yang ada di mobil tersebut meninggal dunia di tempat. Jadi dari penangkapan tindak pidana pencurian baterai tower ini kami sudah melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka, kemudian 1 tersangka yang meninggal dunia. Jadi total ada 7 tersangka. Kasus lainnya, Saudara, Polres Jakarta Pusat telah menangkap 7 tersangka yang diduga melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap 7 karyawan. Polisi bilang tersangka juga melakukan pemerasan kepada korban. Sejumlah barang bukti telah dikumpulkan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Ketiga korban adalah karyawan percetakan di kawasan Senen. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Hutagalung bilang pelaku sebelumnya menuduh ketiga korban telah menggelapkan plat percetakan senilai ratusan juta rupiah, kemudian meminta ganti rugi senilai 50 juta rupiah per orang. Kini ketujuh pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat 3 pasal berbeda. Diamankan 7 orang yang diduga pelaku dalam hal peristiwa penyekapan tersebut. Ketujuh orang ini patut diduga sebagai pelaku yang memiliki peran masing-masing. Keinformasi lainnya, Saudara, polisi kembali menggelar prarekonstruksi dalam lanjutan penyidikan kasus perempuan disekap kekasih di Bandung, Jawa Barat. Prarekonstruksi kembali digelar oleh penyidik Polda Jawa Barat untuk merekonstruksi rangkaian peristiwa berdasarkan keterangan tersangka, korban, dan para saksi. Prarekonstruksi sudah dilakukan 2 kali dan akan dilanjutkan karena ada 4 lokasi rumah kos yang perlu diverifikasi. Temuan dari prarekonstruksi ini akan jadi dasar penyusunan berkas perkara. Prarekonstruksi ini akan kita lakukan terus karena mengingat TKP-nya juga cukup banyak ya, ada 4 TKP dan juga ada beberapa TKP yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan ini adalah saudara TH tadi itu untuk pengambilan barang ya, barang utamanya adalah barang bukti. Jadi ini kita gunakan untuk sebagai penyesuaian antara keterangan tersangka, saksi dan sebagainya. Saudara, dokter yang meninggal diduga akibat intimidasi. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dimakamkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur Senin siang. Keluarga dan kerabat ikut mengantarkan jenazah Dr. Ica ke liang lahat. Sejumlah pejabat tenaga kesehatan, tokoh masyarakat hingga warga dari berbagai daerah turut mengantarkan Dr. Ica ke peristirahatan terakhir di tempat pemakaman umum Liliba, Kota Kupang. Sejumlah pihak menyampaikan penghormatan terakhir seperti dari pihak RS Leona, tempat praktik Dr. Ica, dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT. Mereka mengenang almarhumah sebagai dokter yang ramah, tulus, dan berdedikasi tinggi melayani pasien. Polisi masih mendalami dugaan intimidasi yang mengakibatkan seorang dokter muda di Kupang, NTT meninggal dunia usai mengalami depresi berat. Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Eliana Papote bilang, pihaknya sudah memeriksa 3 anggota DPRD dan 6 rekan korban. Untuk proses penyelidikannya sementara berlangsung, untuk pemeriksaannya sementara berlangsung. Nanti apabila sudah ada yang ini bisa terupdate, nanti akan kami sampaikan. Baik, berarti hingga saat ini ketiga anggota DPRD TTU yang diduga melakukan intimidasi ini tengah diperiksa begitu. Selain pemeriksaan ketiga anggota DPRD ini, apa saja keterangan ataupun bukti yang sudah dikumpulkan? Sampai dengan saat ini kami sudah mengambil keterangan dari 6 rekan korban yang pada saat itu berada bersama-sama dengan korban ketika melaksanakan piket di IGD Rumah Sakit Leona Keva Manado. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menurunkan tim investigasi untuk mengusut dugaan intimidasi di balik kematian Dr. Ica. Kemenkes juga berjanji memastikan perlindungan hukum dan dukungan psikososial untuk tenaga kesehatan. Dan saya juga bersama dengan Inspektorat Investigasi
yang akan mendalami kasus dari meninggalnya Dr. Ica. Pihak keluarga telah melaporkan 3 anggota DPRD ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara atas dugaan pelanggaran etik dan intimidasi terhadap Dr. Ica saat bertugas. Paman korban menegaskan, laporan ke polisi akan dilayangkan usai pemakaman korban. Ini sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh 3 anggota ini dilakukan secara dengan terbuka, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita akan laporkan. Itu kapan? Dalam minggu ini, setelah kita kumpulkan data semua. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Veronica Lake, yang namanya ikut terseret dalam kematian Dr. Ica, mengklarifikasi ia diajak 2 rekannya menjenguk pasien korban gigitan ular pada 13 Juni lalu. Menurut Veronica, perdebatan antara 2 rekannya dan pihak dokter sudah berlangsung ketika memasuki ruang perawatan. Ia mengaku hanya menanyakan tindak lanjut penanganan pasien serta standar pelayanan rumah sakit. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi, dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi, sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Kematian Dr. Ica jadi sorotan seusai menangani pasien korban gigitan ular yang merupakan kerabat anggota DPRD. Sejak itu, Dr. Ica disebut menjadi pendiam dan tertutup. Hasil tes kejiwaan menyebut ia mengalami depresi berat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Akibat mesin kapal mati, tongkang bermuatan pupuk terseret arus sungai dan menabrak tiang jembatan Mahakam Ulu di Samarinda. Kayu, Wak? Iya, kapal kayu nariknya, yang ditarik besi. Muatannya apa? Koral. Peristiwa ini terjadi saat 2 kapal menarik tongkang melintasi kolong jembatan Mahakam Ulu di Sungai Mahakam Samarinda. Tiba-tiba 1 kapal penarik mengalami mati mesin. Diduga akibat beban berat, tongkang bermuatan pupuk ini terseret arus hingga menabrak tiang jembatan Mahakam Ulu. Saat ini nahkoda dan juga pemilik kapal diperiksa penyidik KSOP. Apakah ada dugaan pelanggaran? Kapal tongkang tersebut kini ditahan selama proses penyidikan. Ini sementara kita pemeriksaan BAT, nahkoda kapal dan pemilik kapal, nanti kita simpulkan pelanggarannya. Sementara kapal yang sudah diamankan itu ditambatkan di posisi sementara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi, peternak ayam petelur di berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jatim memprotes anjloknya harga telur di pasaran yang membuat peternak terancam gulung tikar. Tetap di Kompas TV. Polisi kembali menggagalkan penyelundupan narkotika, Saudara. Kali ini seorang kurir yang membawa hampir 3.000 butir ekstasi ditangkap Polres Lampung Tengah. Polisi menyergap seorang kurir narkotika di dalam bus di res area ruas tol Trans Sumatera, kilometer 172 wilayah Gunung Batin, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menggeledah tas kurir tersebut yang berisi 2.800 butir ekstasi dan sabu 5,1 gram. Polisi menyebut pelaku berinisial J merupakan jaringan narkotika lintas provinsi yang biasa membawa narkotika dari Riau menuju Lampung bahkan ke Pulau Jawa. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya dan sudah ditetapkan menjadi tersangka, yakni berinisial R dan juga E yang diduga sebagai penerima narkotika tersebut. Menurut polisi, Saudara, kurir yang dibekuk dari dalam bus ini mengaku sudah menjalankan aksinya sebagai pengedar narkoba sejak tahun 2020. Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati seumur hidup atau kurungan penjara maksimal 20 tahun.
peredaran narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.848 butir dan sabu sebanyak 5,1 gram. Dari hasil pengembangan, kami berhasil mengamankan 2 orang, yakni saudara R dan saudara E yang berperan sebagai penerima paket narkotika tersebut. Ketiga orang tersebut sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan kami jerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika junto 132 Undang-Undang Narkotika. Seorang pengedar sabu ditangkap polisi saat menumpang mobil travel di Bangka Barat, Bangka Belitung, saudara. Barang bukti sabu seberat 1 kg disita polisi. Seorang penumpang mobil travel diringkus polisi karena kedapatan membawa paket sabu. Pelaku diduga hendak menyelundupkan sabu ke Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Polisi kemudian menggiring mobil travel ke Polsek Kelapa untuk digeledah. Saat digeledah, polisi menemukan sabu dibungkus plastik putih seberat 1 kg. Ada satu yang dicurigai karena dari gelagat dan perilaku yang muncul, ada rasa ketakutan karena seolah membawa sesuatu, sehingga dilakukan upaya penggeledahan di kendaraan tersebut. Tapi kita masih pengembangan perkara karena pemilik asal dari sumber barang masih dalam upaya kita untuk pencarian. Pelaku dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Peternak ayam petelur dari berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jatim pada Senin siang. Mereka memprotes anjloknya harga telur di pasaran yang membuat peternak terancam gulung tikar. Sebagai bentuk protes, ratusan peternak membagikan telur kepada polisi di depan kantor DPRD Jawa Timur. Aksi ini menjadi simbol bahwa harga telur sudah tak lagi sesuai dengan harga acuan pemerintah. Peternak menuntut transparansi harga pakan dan kota penyerapan telur nasional kepada pemerintah. Menanggapi hal ini, Pemprov Jatim berjanji akan membawa persoalan ke pusat. Sekarang harga anjlok kayak gitu, sedangkan konsentrat pada naik semua, jagung mahal. Itu Oversupply ini Bu Kadis Peternakan sudah menyampaikan komitmen dari pemerintah pusat untuk membatasi suplai dari DOC ya untuk ayam petelur ya. Dan Badan Pangan janji menyerap 3 kali seminggu, kemudian juga harga minimal 24.000 per kilo. Adalah mengenai surat dari Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan Nasional kepada segenap gubernur dan juga kepada Satgas Pangan se-Indonesia mengenai aturan harga di level produsen 26.500, 30.000 di level konsumen. Saudara, setelah sebelumnya keluhan minyak kita berbau solar terjadi di Wonogiri, Klaten, dan juga Karanganyar, kini keluhan serupa muncul di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Minyak kita gratis yang diterima dari program bantuan pangan dikeluhkan warga karena berwarna pekat dan beraroma seperti solar dan minyak tanah. Warga Desa Tanon, Kabupaten Sragen, hari Senin berbondong-bondong mengembalikan minyak kita, bantuan pangan gratis dari pemerintah. Warga merasakan kejanggalan pada minyak kita yang memiliki aroma yang menyengat saat minyak goreng digunakan. Selain aromanya yang menyengat, makanan yang digoreng menggunakan minyak kita bantuan itu juga memiliki rasa yang aneh dan pahit di tenggorokan. 921 keluarga penerima manfaat di wilayah Tanon sebelumnya mendapatkan masing-masing 4 liter minyak kita yang dibagikan pada 24 Juni lalu bersama dengan 20 kg beras. Minyak kita yang dikembalikan kemudian diganti dengan minyak kita yang baru dengan kondisi yang lebih baik. Beberapa warga setelah kami bagikan di tanggal 24, 26 sampai 27 itu setelah dibagikan ada keluhan sebagian warga yang katanya minyaknya berbau minyak tanah ataupun solar. Kami respon dengan baik dengan teman-teman perangkat dan akhirnya kami koordinasikan dengan pihak Bulog
Alhamdulillah kemarin hari Jumat langsung segera diganti secara total sesuai dengan kuota yang desa kami terima. Saudara, kami akan kembali dengan informasi Jokowi merampungkan safari 3 harinya di Lampung sebagai bagian dari Partai Solidaritas Indonesia PSI. Kehadirannya dalam Rakorda Partai Solidaritas Indonesia hingga belusukan ke berbagai wilayah di Lampung pun menuai tanggapan. Tapi tak hanya itu, aksinya menginjak kepala kerbau di atas karpet merah satu upacara adat Lampung turut mengundang spekulasi. Kita bahas dalam dialog menakar efek safari politik Jokowi di Lampung bersama dengan sejumlah narasumber usai jeda, saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah menyelesaikan safari politiknya di Lampung. Kehadirannya dalam Rakorda Partai Solidaritas Indonesia PSI hingga belusukan ke berbagai daerah di Lampung pun menuai tanggapan. Apalagi dalam Rakorda PSI, Jokowi berbicara mengenai target, dari membawa partai tersebut masuk Senayan hingga meraup banyak suara dukungan rakyat. Target kita ini bukan target kecil. Bukan target masuk Senayan. Masuk Senayan itu insya Allah masuk. Percaya saya. Kalau masuk Senayan, insya Allah masuk. Amin. Angka yang kita targetkan itu angka yang tidak kecil. Yes. Saya nggak usah ungkap di sini. Ini internal. Banyak eksternal yang juga ada di ruangan ini. Aksi Jokowi ditanggapi Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengucapkan selamat kepada Jokowi karena sudah dalam kondisi sehat sehingga bisa belusukan kembali. Tapi Prasetyo bilang saat ini pemerintah fokus bekerja. Ada. Kalau kami dari Gerindra ya? Iya, Gerindra aja Mas. Ya kami menyampaikan selamat ya karena artinya beliau sudah siap kembali ya. Fit karena sebelumnya kan sempat ada kurang dan fit ya, dan sebagai tokoh dan negarawan ya saya kira tidak ada masalah ya. Dukungan 2 periode itu melihatnya seperti kita kalau mewakili pemerintah yang mewakili wakil sudah bila yang penting fokus bekerja dulu. Senada dengan Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai belum perlu melakukan safari karena masih jauh dari pemilu 2029. Partai Demokrat memilih untuk mengatasi permasalahan dan isu di masyarakat saat ini. Kami melihat pertama 2029 itu masih relatif jauh, masih bisa dikatakan 3 tahun lagi. Sehingga kami memilih untuk fokus pada mengatasi permasalahan-permasalahan atau isu-isu masyarakat hari ini. Jadi itu fokus Partai Demokrat. Saya sudah instruksikan itu kepada seluruh kader, seluruh jajaran. Tapi bukan hanya belusukan Jokowi yang menjadi perhatian. Aksinya menginjak kepala kerbau di atas karpet berwarna merah saat pemberian gelar kehormatan adat Lampung Baginda Pemuka Bangsa mengundang spekulasi. Muncul pertanyaan, apakah prosesi menginjak kepala kerbau di atas karpet merah itu sekedar ritual adat atau punya pesan simbolik tertentu? Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menanggapi dan mempersilahkan masyarakat menilainya. Melalui pesan tertulis ke Kompas TV, Guntur berkata, biarlah rakyat yang menilai, kami tidak ada komentar. Apakah itu bagian dari adat atau ekspresi kesombongan atau simbolisasi perendahan politik? Lalu apa sebenarnya yang menjadi target dari safari politik Jokowi di Lampung dan bagaimana menakar efeknya? Tim Liputan, Kompas TV. Jokowi merampungkan safari 3 harinya di Lampung sebagai bagian dari Partai Solidaritas Indonesia PSI. Kehadirannya dalam Rakorda Partai Solidaritas Indonesia hingga belusukan ke berbagai wilayah di Lampung menuai tanggapan. Tapi tak hanya itu, saudara, aksi menginjak kepala kerbau di atas karpet merah saat upacara adat Lampung turut mengundang spekulasi.
Kita bahas dalam dialog menakar efek safari politik Jokowi di Lampung bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada Ketua DPP PSI Bestari Barus dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Bang Agung, Bang Bestari. Selamat pagi Nanda, Bestari semuanya. Oke. Mas Agung. Saya mau ke Bang Bestari dulu. Bang Bestari, setelah Pak Jokowi sudah rampung melakukan safari politik bersama dengan PSI selama 3 hari di Lampung, sebenarnya apa saja sih target PSI dari safari politik ini? Apakah memang sudah terpenuhi target-target PSI? Ya, pertama yang ingin saya jelaskan adalah kalau menyikapi kesimpang siuran narasi menanggapi daripada kunjungan Pak Jokowi bersama PSI ke Lampung. Memang PSI ini hari ini kita sedang berkonsentrasi untuk merampungkan struktur. Jadi seharusnya apalagi tadi ada ketua umum partai politik, ya paham-pahamlah bahwa kami harus melalui yang namanya verifikasi faktual agar kami bisa ikut dalam kontestasi. Dan verifikasi faktual KPU itu akan berlangsung tahun 2006. Saya kira mereka juga paham. Entah kenapa harus kemudian menanggapi dengan tanggapan-tanggapan yang sebetulnya terdengar mendiskreditkan gitu. Walaupun dikemas dengan bahasa yang santun atau apa, tapi judulnya kok seperti tidak tahu gitu bahwa kami partai-partai yang belum lolos parlemen ini harus terlebih dahulu melaksanakan agenda untuk merampungkan organisasi agar bisa lolos verifikasi faktual. Apa goalnya? Ya goal kami ya tentu pertama lolos verifikasi faktual itu sendiri. Kalau kemudian yang terlihat, makanya yang utama dari kunjungan Pak Jokowi kemarin adalah menghadiri rakorda dari 3 wilayah Lampung, yaitu Kabupaten Mesuji, kemudian Tulang Bawang dan Kota Bandar Lampung, yang sungguh bagi kami surprise ya, karena pada pemilu sebelumnya untuk mencari 2, 3, 4, 5 pengurus saja di Mesuji nggak ada. Hari ini bisa menghadirkan lebih dari 1.000. Nah, kemudian disambut lagi dengan dilanjutkan dengan Tulang Bawang bisa menghadirkan 1.800 gitu loh, dan kemudian dilanjutkan dengan Bandar Lampung bisa menghadirkan 1.300 absensi peserta yang hadir, pengurus DPD lengkap, DPC lengkap, dan DPRT tiga kabupaten dan 2 kabupaten 1 kota tersebut. Ini sesuatu yang membanggakan, dan kami meyakini bahwa sebagian besar itu ada juga efek Pak Jokowi dengan kehadiran Pak Jokowi itu, dan mengetahui Pak Jokowi sudah tidak lagi di partainya yang lama itu, yang partai PDI itu, sekarang sudah di PSI, antusiasme itu meledak-ledak. Ya apa mau dikata gitu. Ini sesuatu hal yang baik bagi kami, dan mungkin kalau itu menjadi kekecewaan bagi pihak lain, kami tidak concern di sana, tapi lebih kepada ini adalah sesuatu yang ingin kami capai juga, lolos verifikasi faktual. Saya kira itu gitu loh sebagai awalan. Baik, saya mau menanggapi, menggarisbawahi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Bestari, bahwa sebenarnya sudah terlihat ada efek untuk menggerakkan akar lumpur khususnya di Lampung dari PSI sendiri, begitu ya Bang Bestari? Saya kira demikian. Oke, Pak Jokowi kan kerap menggaungkan begitu pada saat safari politiknya di Lampung akan membawa PSI masuk Senayan dan juga meraih banyak suara rakyat. Sebenarnya apakah sudah ada roadmap khusus untuk mencapai target itu, Bang Bestari? Ya tentu seperti itu. Namun tentu setiap hal yang sudah kita laksanakan, seperti kemarin kita ke Lampung, kita evaluasi. Kenapa? Apa sebetulnya yang men-trigger
pertemuan-pertemuan itu membludak dikunjungin, diikut sertai oleh masyarakat gitu loh. Kalau yang dari unsur partai, tentu ada pengkondisian menghadirkan seluruh pengurus gitu di semua struktur. Tetapi yang dengan masyarakat lainnya yang cukup banyak juga, kita ke Pasawaran, kemudian ada parade kirap budaya, itu juga meledak-meledak tanpa pengkondisian gitu loh. Nah, jadi ini sesuatu yang membuat kami bertambah semangat, dan tentu ini Lampung tentu telah menjadi barometer bagi kami PSI, bahwa skala kegiatan itu jika dihadiri Pak Jokowi tentu akan seperti ini, dan hal-hal lain yang tentu perlu kami antisipasi guna lancarnya kegiatan-kegiatan lanjutan ya di sisa 37 provinsi gitu loh. Oke, sebelum kita tanggapi nanti akan kemana lagi setelah ke Lampung, saya mau bergeser dulu ke Bang Agung. Bang Agung tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Bestari. Pak Jokowi memang juga menanggapi, kita melihat bahwa sering sekali bilang bahwa akan membawa PSI masuk ke Senayan sampai membawa meraup banyak suara. Dari pernyataan ini Bang Agung melihat apakah sebenarnya bisa membuat partai politik besar ataupun partai di Senayan ini mungkin ketar-ketir dengan pernyataan ini? Oke. Pertama saya ingin menyampaikan dulu soal Lampungnya ya. Jadi Lampung ini menarik secara geografis politik karena peta suaranya selalu dinamis. Dari pemilu ke pemilu, misalkan sejak masa Orde Baru sampai 2009 itu memang Golkar di sana. Tapi kemudian ketika ada Pak SBY, kemudian peta suara berubah menjadi Demokrat. Kemudian berubah lagi ketika masa Pak Jokowi, PDIP kemudian berkuasa di sana. Kemudian sekarang berubah lagi, ya Gerindra menjadi penguasa di nasional, peta suaranya lebih berpihak ke Gerindra. Jadi Lampung ini punya identitas ataupun identik ya menjadi partainya penguasa atau dekat dengan penguasa. Dan di saat yang sama peta suara itu akan berubah dengan sendirinya. Tapi ketika Pak Jokowi hadir di Lampung, ini semua bisa menjadi faktor pembeda bahwa figur masih menjadi salah satu ikon ataupun hal sentral yang bisa membuat ya peta suara tadi menjadi lebih dinamis dan cair kembali. Apalagi ini Pak Jokowi langsung turun, sehingga memang ini bisa menjadi masukan ataupun alarm politik bagi partai, apakah Gerindra sebagai pemenang di 2024 di sana, kemudian PDIP sebagai pemenang nomor 2 setelah Gerindra di Lampung ya dalam konteks ini. Jadi saya kira ini hal yang patut diapresiasi karena ada tokoh politik yang cukup besar pengaruhnya turun ke Lampung menyerap aspirasi bersama masyarakat. Tapi di saat yang sama juga ini menjadi alarm politik bagi semua partai-partai nasionalis yang ada di Lampung, karena selama ini ya Lampung menjadi habitat partai nasionalis tapi biasanya dekat dengan penguasa ataupun pemerintah semacam itu. Nah, apakah PSI bisa membuat ya hal pakem tersebut bisa menjadi lebih cair kembali dengan kehadiran ataupun sosok Pak Jokowi, dan harapannya ini diteruskan nanti ketika pileg dengan figur-figur caleg yang berkualitas di nomor urut satunya sampai nomor urut berikutnya ya, sehingga pemilih bisa menafsirkan dengan baik bahwa Jokowi efek itu turun sampai ke level caleg-caleg yang mereka pilih nanti, dalam artiannya punya branding atau terasosiasi dengan figur merakyatnya Pak Jokowi. Caleg-caleg PSI harus demikian juga. Jangan sampai gapnya terlalu jauh. Pak Jokowinya merakyat, tapi caleg-caleg di dapil di semua provinsi nanti tidak merakyat seperti Pak Jokowi, ataupun tidak memiliki sikap yang punya ya kedekatan perilaku, sikap seperti Pak Jokowi. Karena apa? Publik di Lampung di sana ternyata nyaman dengan sosok merakyat ataupun sosok yang turun ke bawah sebagaimana mereka lihat di sosok Pak Jokowi. Nah, otomatis pekerjaan rumah berikutnya bagaimana PSI mencari caleg-caleg yang seperti karakternya seperti Pak Jokowi, Mbak Nanda. Karena kalau misalkan itu jauh ya akan percuma ya. Kotel efek yang dialirkan Pak Jokowi akan berhenti pada tataran pengurus daerah provinsi semata saja, tapi ke level bawah, ke level caleg, tidak menetes sampai akhir sehingga tidak berbuah insentif elektoral yang cukup signifikan sehingga mampu membawa PSI lolos parliamentary threshold. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Nanda.
Oke, itu tadi Bang Bestari kata Pak Agung ada PR nih untuk PSI, apalagi kan sudah ada Jokowi efek ya. Ada tanggapan nggak? Ya, terima kasih Mas Agung, dan memang juga pada kesempatan 3 tempat itu yang di Mesuji, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung di Rakorda DPD, Pak Jokowi cukup menyampaikan bahwa harus selalu dekat dengan rakyat. Bahkan lebih detail lagi, kalau ada kemalangan, datang. Kalau ada kemudian perkawinan atau apa, datang gitu, ucapkan selamat. Nah, sampai sedetil itu Pak Jokowi menyampaikan. Jadi saya kira PSI, Pak Jokowi dan Mas Agung ini udah satu channel, saya kira begitu. Tapi berarti Bang Bestari, Anda melihat apakah efek ekor jas Pak Jokowi ini sudah mengalir ke PSI? Karena kan ada ungkapan bahwa pada tahun 2024 kemarin Pilpres belum sepenuhnya mengalir ke PSI. Ya, itulah yang menjadi sesuatu yang harus dijelaskan dan sudah saya sampaikan berkali-kali di beberapa media gitu, bahwa 2024 itu bukan kegagalan Pak Jokowi membawa PSI lolos parlemen, bukan. Memang beliau tidak ada menyatakan diri sebagai PSI ketika itu, sehingga efek ekor jas itu hari ini kami sesalkan gitu, jatuhnya ke partai PDI gitu kan. Nah, hari ini setelah beliau menyampaikan pada Kongres PSI di Solo bahwa akan mendukung full PSI dan akan bekerja keras untuk PSI, ini menjadi permakluman masyarakat yang menyukai, mencintai beliau. Oh, sekarang Pak Jokowi sudah sama PSI. Dan kita menerima berbondong-bondong masyarakat itu yang dahulunya di tempat lain itu datang kemudian bergabung. Ini baru sedikitnya, yang terang-terangan sedikit, yang diam-diam, waduh, luar biasa banyak. Ya, mudah-mudahan terus makanya kami pesankan, ya mudah-mudahan nanti dalam perjalanan Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa beliau sudah tidak lagi di partai yang lama, sudah di PSI, itu langsung kepada masyarakat. Dan ternyata beliau wujudkan itu dengan apa? Dengan bukan berkata-kata, tapi datang ke Lampung dengan memakai topi berlogo PSI dan baju sudah berlogo PSI, double-double itu lambangnya. Dan itu semakin menjadi permakluman publik, dan itulah salah satu yang pengalaman menarik bagi saya. Baru kali itu juga saya mengalami sebagai kader partai, ada seorang tokoh datang ke Mesuji, dari masih setengah jam perjalanan menuju titik itu, masih setengah jam lagi ke titik kumpulnya, itu orang pada di pinggir jalan menunggu gitu. Nah, ini kan luar biasa sekali gitu. Tidak lain tidak bukan, sebagian besar adalah efek kehadiran Pak Jokowi yang memang menyatakan, saya kenapa ke Lampung karena saya cinta masyarakat Lampung, dan masyarakat Lampung membalas balik cinta Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Oke. Ini sebagai informasi juga, saudara, di tengah perbincangan kami bersama dengan Bang Bestari dan juga Pak Agung, kami mencoba untuk terus menghubungi dari perwakilan PDIP untuk bisa membagi perspektifnya bersama kami di dialog pagi ini. Nah, kita menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Bestari nih, Bang Agung. Kalau dari sudut pandang Anda, usai tidak lagi menjabat sebagai presiden, sebenarnya seberapa besar sih efek sosok Pak Jokowi dalam meraup suara dukungan rakyat? Ya, kalau secara kualitatif kan memang sudah 1,5 tahun beliau tidak menjabat. Pengaruhnya masih ada, tapi tidak sebesar ketika masih menjabat. Karena ketika menjabat, beliau masih memiliki ya fitur-fitur kekuasaan, apakah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi. Tapi walaupun beliau sudah 1,5 tahun tidak menjabat, Jokowi efek itu masih berefek. Karena apa? Karena saat 2024 kemarin, beliau memberikan banyak endorse kepada banyak kepala daerah, kemudian banyak kepada menteri, wakil menteri, kemudian jabatan-jabatan strategis yang ada di negeri ini, yang sedikit banyak itu memberikan semacam tanggung jawab moral bagi yang di endorse, apalagi banyak yang menang ya Bang Bes, karena otomatis itu menjadi sebuah modal politik untuk dalam tanda petik dikembalikan Mbak Nanda ya sebagai politik etis
mereka yang mendapat limpahan elektoral tersebut. Nah, yang kedua secara kuantitatif mungkin tidak sebesar ketika menjabat, mungkin sudah mulai berkurang ataupun tereduksi. Tapi dalam prediksi saya mungkin angka 40-50% itu masih ada lah. Seperti itu, walaupun ketika menjabat efeknya bisa sampai 80-85% ya, Jokowi efek itu. Jadi berkurang setengah itu menurut saya masih logis, 1,5 tahun tidak menjabat, dan itu masih cukup tinggi. Dan limpahan itu kita lihat, walaupun ini masih bisa diperdebatkan, tapi respon masyarakat yang organik, yang sering datang ke rumah Pak Jokowi, kemudian sosmed beliau, timelinenya masih bisa kita akses ya, komen-komentarnya, lebih banyak tone positif gitu. Jadi itu bukti bahwa serangan udara, dalam tanda petik, ataupun serangan darat kalau bahasa konsultan, itu masih berpadu padan dengan ya pengaruh Jokowi efek tadi. Saya belum bahas serangan laut Bang Bes ya, lobby-lobby Pak Jokowi di belakang panggung, yang itu juga masih gencar tampaknya. Jadi 3 matra ini masih jalan, belum lagi infrastruktur di hal-hal lain ya. Dan saya senang karena Pak Jokowi sudah dalam tanda petik setengah, mungkin bukan setengah langkah lagi ya, mungkin sudah 1-2 langkah untuk membuat rumah barunya di PSI ya. Sehingga kita tinggal menanti apakah nanti secara organisasional, definitif, formal, itu dideklarasikan bahwa Mr. J sama dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi itu apa di PSI? Apakah ketua Dewan Pembina, apakah penasihat PSI, atau apa yang punya wewenang formal yang itu tidak jauh berbeda dari Ibu Megawati di PDIP, Pak SB di Demokrat, atau Pak Prabowo di Gerindra. Karena itu sebagai sebuah komparasi bahwa sebagai seorang presiden ya, ke-7 semacam itu, beliau punya rumah politik plus juga punya wewenang untuk melengkapi itu supaya apa? Supaya manuver ataupun langkah-langkah politik yang beliau lakukan itu punya basis otoritas yang kuat dan bisa ya mempengaruhi partai secara keseluruhan untuk masuk parlemen, bahkan menjadi partai menengah dan besar nanti di 2034 ya. Seperti itu Mbak Nanda. Oke, Bang Agung, kalau kita tadi pertegas lagi apa yang disampaikan oleh Bang Bestari ini mengenai Jokowi efek atau efek ekor jasnya Pak Jokowi. Ini sudah diyakini bahwa akan mengalir sepenuhnya ke PSI, tapi kalau Anda melihat sendiri apakah benar demikian? Apakah memang ini masih ada bayang-bayang dengan partai lamanya, katakanlah PDIP? Kalau di pileg itu pertarungannya di caleg Mbak Nanda ya. Jadi figur di nasional itu memberikan dampak tapi tidak besar ya. Mungkin dalam rentang 5-10% efeknya semacam itu. Tapi di bawah, apakah menetes lewat caleg-caleg tadi? Yang saya sampaikan di nomor urut 1, mungkin sampai nomor urut 3 saja. Apakah memang ada sosok-sosok seperti Pak Jokowi di PSI nanti ketika pencalekan akan terwujud di dapil semacam itu? Karena pertarungan realnya di sana. Otomatis calegnya harus punya popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, sampai isi tas. Nah, yang saya tahu kan kenal nih Bang Bestari punya 4 tas-tas itu kan. Nah, yang lain kan saya belum tahu nih kapasitas dan kualitasnya. Nah, ini pekerjaan rumah untuk dicari di semua provinsi, di semua dapil nanti, sehingga gap ya Jokowi efek itu ke bawah tidak terlalu jauh. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Partai kan berebut nih Mbak Nanda untuk mencari orang-orang berkualitas tadi di tiap dapil. Nah, pertarungannya di sana justru. Nah, karena PSI dihadapkan pada verifikasi faktual di pertengahan 2027 nanti, otomatis ya tugas rumahnya menjadi lebih kompleks dibandingkan partai parlemen. Sehingga wajar misalkan PSI mulai turun dari sekarang untuk mengkondisikan itu, dan harapannya bisa ditemukan caleg-caleg berkualitas tadi. Jadi pekerjaan menemukan tokoh sentral sudah terpenuhi, tapi menemukan tokoh-tokoh sentral di dapil yang bisa menjadi vote getter itu bukan pekerjaan yang mudah, dan sampai pada detik terakhir masa penetapan caleg tetap nanti itu adalah masa yang menentukan partai-partai termasuk PSI untuk memastikan langkah mereka di parlemen apakah bisa masuk atau belum bisa masuk. Seperti itu Mbak Nanda. Oke, Bang Agung, ini menarik. Apakah memang dengan apa yang disampaikan oleh Bang Agung mengenai Jokowi efek ini sebenarnya menjadi alarm untuk partai politik lainnya, melihat dari giat-giat Pak Jokowi melakukan safari politik, bahkan tadi Bang Bestari bilang masih ada provinsi-provinsi lainnya di Indonesia yang akan disambangi. Ya, otomatis ya ini ketum-ketum partai harus rajin belusukan juga seperti Pak Jokowi. Mau nggak mau harus lebih capek, ya. Mau nggak mau harus keliling Indonesia
Karena PSI sudah memulai standar baru bahwa seorang ketum, seorang ketua dewan pembina ataupun pemimpin partai yang punya semacam pengaruh, dia harus menyapa warga ke bawah. Nah, itu akan menjadi pertarungan yang baik buat masyarakat melihat seberapa otentik ketika mereka belusukan, ketika mereka menyapa warga, termasuk saat mereka merespon ya aspirasi tersebut, apakah bisa berbuah konkret atau sebatas gimmick semata semacam itu. Jadi saya ya senang, jadi nanti daerah akan ramai dengan kunjungan para ketua-ketua umum partai, para ketua-ketua dewan pembina partai, dan harapannya bisa membuat ya kebijakan kita semakin lebih baik. Ya karena masyarakat kan berharap yang konkret, yang real ya, yang bisa mereka rasakan bahwa ada perbaikan nasib secara ekonomi, secara sosial ya, dan harapannya itu semua bisa memastikan stabilitas keamanan di daerah mereka terjamin dengan kehadiran tokoh-tokoh itu dalam serap aspirasi yang mereka lakukan. Begitu Mbak Nanda. Nah, Bang Bestari ada tanggapan nggak? Tadi kan sudah dikasih tahu sama Bang Agung PR-nya PSI apa ke depannya. Sampai dengan tadi kan Bang Bestari juga bilang kalau Lampung ini bukan titik terakhir, ini mulai titik awal begitu, dan nantinya akan ada kunjungan-kunjungan lainnya. Kunjungan kemana lagi sih Bang Bestari? Ya, ke NTT, Jawa Barat dan seterusnya. Tapi saya sepakat dengan Bang Agung tadi menyatakan bahwa agar para ketua umum partai itu bisa juga mengikuti langkah yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Salah satunya adalah supaya kalau sering ketua umum partai itu turun, tentu mereka semakin memahami budaya daerah-daerah di seluruh Indonesia, sehingga jangan lagi ada salah tafsir terkait gelar budaya adat, justru dihina dengan kata menjadi simbol kesombongan, bahkan penunggangan politik dan sebagainya, dikarenakan kurangnya pendidikan politik dan kebudayaan dari ketua-ketua umum partai itu, khususnya dari PDI kemarin menyampaikan ini simbol kesombongan gitu dari Pak Jokowi gitu. Ya mudah-mudahan ke depan semakin kita banyak berkunjung ke wilayah, semakin kita memahami yang budaya-budaya bangsa. Saya kira itu juga positif sebagai partai politik untuk lebih paham terhadap akar budaya. Nah, di seluruh tempat lah di Indonesia ini terlalu banyak suku bangsa, suku-suku yang punya adat istiadat sendiri yang patut dihormati gitu. Oke, ini menarik. Sebelum nanti kan sudah disinggung oleh Bang Bestari mengenai menginjak kepala kerbau. Ini merupakan adat di Lampung. Tapi kalau kita pertegas dulu, setelah dari Lampung mau kemana lagi Pak Jokowi? Ke NTT, dan nanti apa saja agendanya? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dari hasil ini, apa yang kita dapat, kemudian bagaimana kemudian perjalanan ke depan untuk menguatkan kembali maksud dan tujuan kita untuk yang paling utama adalah bagaimana menuntaskan dan menyemangati kader di bawah, kader untuk membentuk struktur. Jadi mungkin Jawa Barat dan NTT adalah berikutnya yang akan dikunjungi dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai patron panutan kami dan sekaligus motivator PSI. Oke, berarti kedepannya kita akan lihat bagaimana dinamika yang akan terjadi lagi khusus untuk PSI, dan terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama dengan kami di Sapa Indonesia Pagi, Ketua DPP PSI Bestari Barus dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Bang Agung dan Bang Bestari, sehat selalu. Saudara, tim Samba berhasil menang comeback atas Samurai Biru Jepang dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Olahraga lain, saudara, Timnas Voli Putra Indonesia mendapatkan bonus 900 juta rupiah usai juara AVC Men's Cup 2026 di India. Pemberian bonus dilakukan secara simbolis kepada pemain di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat penyambutan rombongan Timnas Voli Putra oleh Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Imam Sujarwo. Setiap pemain akan mendapatkan bonus sebesar 50 juta rupiah.
Prestasi ini diraih tim voli putra Indonesia usai menang atas Korea Selatan di final AVC Men's Cup 2026 dengan skor 3-0. Karena dalam waktu yang tidak terlalu panjang untuk TC-nya, tapi bisa memenangkan pertandingan yang setingkat Asia, yaitu AVC Men Volleyball Cup. Ya, ini luar biasa, bisa memenangkan tim-tim terkuat dari Asia. Boy kali ini akan lakukan serve. Bonus datang karena prestasi atlet kita yang satu ini. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah usai menjuarai AVC Men's Cup 2026 di Ahmedabad, India. Timnas Voli Indonesia menumbangkan Korea Selatan 3-0 pada partai final. Indonesia tampil impresif dan menang 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23. Kemenangan itu terasa spesial karena pada fase grup Indonesia sempat takluk 0-3 dari Korea Selatan. Indonesia mengamankan gelar pertama sepanjang keikutsertaan di ajang ini. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pencapaian terbesar tim voli putra Indonesia di level Asia. Sebelum turnamen ini, prestasi terbaik Indonesia di ajang tersebut belum pernah menembus partai final. Pada edisi 2023 dan 2025, Indonesia hanya mampu finish di peringkat ke-6, sedangkan pada 2024 harus puas berada di posisi ke-11. Ya boy, kali ini akan lakukan serve. Oh, services! Berita mancanegara akan hadir sebentar lagi. Seorang perempuan 60 tahun korban gempa Venezuela berhasil dievakuasi tim penyelamat setelah 86 jam terjebak reruntuhan gedung. Butuh waktu 11 jam untuk mengeluarkan korban dari reruntuhan puing. Di Eropa, akibat cuaca panas ekstrem, jaringan tram di Leipzig, Jerman bermasalah. Rel meleleh imbas gelombang panas dengan suhu hingga 41 derajat Celcius. Tetap di Kompas TV. Bertemu kembali saudara, sebuah rumah di Sellersville, Pennsylvania, Amerika Serikat meledak dan menghancurkan seluruh bagian rumah. Kuatnya ledakan membuat rumah rata dengan tanah. Seluruh bagian rumah berserakan bahkan hingga puluhan meter. Tetangga yang menjadi saksi mata bilang ada seorang pekerja di dalam rumah. Namun pekerja itu dilaporkan selamat dengan sejumlah luka ringan. Tidak ada penghuni rumah saat kejadian. Penyebab ledakan masih diselidiki polisi setempat. Pakistan melancarkan serangan udara ke Afghanistan hingga menewaskan 36 warga pada Minggu malam waktu setempat. Warga desa menghadiri pemakaman para korban serangan udara. Operasi militer dan serangan udara Pakistan menewaskan sedikitnya 36 warga sipil di Afghanistan dalam semalam dan melukai 160 orang lainnya. Pakistan menyatakan operasi militer ini sebagai tanggapan atas serangan militan di berbagai wilayah di Pakistan. نمړای به مې په وغورځاوه بیا د کلي او منطقې خلک د مرستې او کومک لپاره یعنی د زخمیانو د رایستلو او د شهیدانو د رایستلو لپاره د یاد اجي بسم الله کور ته ورغلل د دوهم ځل لپاره بیا د یاد رژیم چورلکو په یاد کور باندې بیا ځل دوهم ځل بمبار وکړ او په نتیجه کې زموږ او ستاسې عام هیوادوال 13 کسان شهیدان لرو تقریبا او تر 100 زیات زخمیان لرو.
Bicara penanganan pasca gempa di Venezuela, saudara, pencarian korban masih berlanjut. Petugas pemadam kebakaran internasional turut serta dalam penyelamatan korban wilayah utara Venezuela. Tim damkar Italia bekerja sama dengan tim SAR internasional dan lokal melanjutkan upaya pencarian dan penyelamatan di negara bagian La Guaira, Venezuela. Tim gabungan mencari orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan pasca gempa bermagnitudo 7,5 pada 25 Juni lalu. Pada hari keempat pasca gempa, petugas menurunkan sensor ke dalam lubang di sebuah bangunan yang runtuh. Petugas berseru meminta siapapun yang mendengar mereka untuk mengetuk 3 kali. Tim penyelamat juga berpacu dengan waktu di tengah gempa susulan yang masih mengguncang Venezuela. Pada Senin pagi, Survei Geologi Amerika Serikat mencatat gempa susulan berkekuatan 4,6 magnitudo. Sementara Survei Geologi Kolombia mencatat gempa susulan berkekuatan 5,1 magnitudo. Hingga Senin, pemerintah Venezuela menyebut 1.450 orang tewas dan ribuan orang lainnya dilaporkan hilang akibat gempa ini. 86 jam terjebak reruntuhan gedung, seorang perempuan berusia 60 tahun berhasil dievakuasi tim penyelamat. Butuh waktu 11 jam untuk mengeluarkan korban dari reruntuhan puing akibat gempa di Venezuela. Di tengah puing reruntuhan gedung yang ambruk di negara bagian La Guaira, Venezuela, tim penyelamat menemukan tanda kehidupan. Jam di bawah reruntuhan usai gempa. Butuh waktu 11 jam untuk mengeluarkan korban dari bawah reruntuhan. Setelah berhasil dievakuasi, korban diterbangkan dengan helikopter ke klinik di Caracas untuk mendapat perawatan medis. Jumlah korban tewas akibat gempa di Venezuela dilaporkan meningkat menjadi 1.450 orang. 774 bangunan luluh lantak. Operasi penyelamatan besar-besaran terus dikerahkan, melibatkan lebih dari 25.000 personel. Kita bicara cuaca ekstrem di Eropa, saudara. Jaringan tram di Leipzig, Jerman bermasalah akibat rel yang meleleh. Imbas gelombang panas dengan suhu hingga 41 derajat Celcius. Rekaman video memperlihatkan rel tram di Leipzig yang dilapisi aspal melunak setelah material tersebut memanas dan mengalir ke bagian-bagian rel. Gangguan ini memaksa layanan tram dihentikan di beberapa wilayah kota. Beberapa warga membatalkan kegiatan di luar ruangan dan tetap berada dalam rumah selama waktu terpanas. Suhu panas ekstrem juga melanda Prancis, Spanyol, Italia, Belgia, Belanda, dan Republik Ceko yang berimbas ke kesehatan, gangguan transportasi, serta peningkatan peringatan kebakaran hutan di sebagian besar wilayah Eropa Barat. Gelombang panas ekstrem menghantam Eropa sejak Mei hingga Juni 2026 ini. Serangan panas bisa mencapai suhu di atas 36 hingga 42 derajat Celcius. Gelombang panas melanda Eropa, salah satunya Jerman. Warga beramai-ramai mendinginkan tubuh di sekitar air mancur di gerbang Brandenburg, Berlin saat suhu mencapai 41 derajat Celcius. Warga juga sibuk berendam di kolam dan minum dari sumber air di tengah kota. Seorang turis asal Spanyol mengaku belum pernah mengalami gelombang panas ekstrim dengan suhu di atas 40 derajat Celcius seperti yang melanda Eropa saat ini. Hal serupa juga dilakukan warga Ceko yang didera suhu panas mencapai 41 derajat Celcius. Kesehatan terancam, warga Ceko berusaha melindungi tubuh dari terik matahari. Pemerintah Roma bahkan menyediakan meriam penyemprot air di tengah kota untuk mengantisipasi serangan panas ekstrim. Badan Meteorologi di seluruh Eropa mengeluarkan peringatan merah terkait resiko panas ekstrim. Di antaranya, Prancis mencatat hari terpanas dalam sejarah
pada 24 Juni lalu dengan suhu mencapai 43,8 derajat Celcius. Kemudian Spanyol mencatat hari-hari terpanas sepanjang sejarah pada 23 dan 24 Juni di kota Bilbao dengan suhu 42,7 derajat Celcius. Dan Britania Raya yang memecahkan rekor suhu tertinggi bulan Juni selama 3 hari berturut-turut sejak 25 Juni dengan suhu mencapai 36,4 derajat Celcius di wilayah selatan Inggris. Ilmuwan iklim Pusat Kebijakan Lingkungan di Imperial College London, Theodore Keeping bilang, panas ekstrim yang melanda Eropa sepanjang bulan ini dipicu oleh perubahan iklim. We know that in Europe, thousands of people die due to extreme heat every year. We know that the contribution of climate change to that is very strong. In general, we tend to put it at about 2/3 increase in the number of deaths. So about 2/3 of the heat deaths that we see tend to be attributable to climate change. The first major European heat wave in 2003 was widely regarded as the wake-up call of Europe to climate change. Para ilmuwan memperingatkan gelombang panas ekstrim akan semakin sering terjadi. Eropa diimbau agar cepat beradaptasi serta mengurangi penggunaan emisi karbon sebagai langkah utama menghadapi krisis iklim. Kita bergeser ke kawasan Timur Tengah, Saudara. Militer Iran merilis rekaman peluncuran rudal yang menyasar Bahrain dan Kuwait sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat. Tehran melancarkan serangan drone dan rudal ke sejumlah sasaran di Bahrain dan Kuwait. Iran mengancam akan menyetop negosiasi untuk mengakhiri perang jika Washington melanjutkan serangan. Berdasarkan nota kesepahaman, Amerika Serikat dan Iran punya waktu 60 hari untuk merampungkan rincian kesepakatan. Garda Revolusi Iran menuding Amerika Serikat melanggar kesepakatan, dinilai licik dan tidak dapat dipercaya. Juru bicara Garda Revolusi Iran menyebut negaranya akan memberikan respons jauh lebih keras jika ketegangan meningkat. Pernyataan disampaikan menyusul rangkaian serangan baru Amerika Serikat terhadap target-target di Iran. دشمن عهد شکنی هست و هم فریبکاره و هم غیر قابل اعتماده و هر آن ممکنه که در هر مقطعی از مذاکرات به هر حال یک تحرکاتی رو داشته باشه. اما اون چیزی که مهم هست اینه که ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه ما پاسخ اون رو دادیم و Di lain pihak, Komando Pusat Amerika Serikat merilis video yang menunjukkan serangan ke Iran. Rekaman menampilkan sejumlah serangan terhadap 10 target militer Iran di berbagai lokasi di dalam dan di dekat Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat menyebut serangan ini atas arahan Presiden Donald Trump. Pesawat militer Amerika menargetkan infrastruktur militer Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman keras terhadap Iran setelah militer Amerika melancarkan serangan balasan ke sejumlah target militer Iran. Melalui unggahan via media sosial Truth Social, Trump menyatakan pesawat tempur Amerika telah menyerang sejumlah fasilitas militer Iran. Ia juga memperingatkan kesabaran Washington punya batas. Pesawat Amerika Serikat baru saja menghantam lokasi penyimpanan rudal dan drone serta situs radar pesisir milik Iran karena mereka kembali melanggar perjanjian gencatan senjata. Sangat mungkin mereka tidak akan pernah belajar. Bisa jadi akan tiba saatnya kita tidak bisa lagi bersikap rasional dan terpaksa menyelesaikan secara militer tugas yang telah kita mulai dengan sangat sukses. Jika itu terjadi, Iran tidak akan ada lagi, tulis Trump via media sosial Truth Social. Di tempat terpisah, militer terus menggempur wilayah Nabatiyah Lebanon Selatan untuk melumpuhkan persenjataan Hizbullah, termasuk peluncur roket yang dianggap mengancam pasukan Israel. Militer Israel menyebut
Pasukan dari unit EGOS mendeteksi keberadaan kelompok Hizbullah yang membawa peluncur roket di dekat area tempat pasukan Israel beroperasi di Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan serangan angkatan udaranya mengenai anggota Hizbullah serta bangunan yang mereka gunakan. Israel juga menyerang Deir al-Balah di jalur Gaza bagian tengah. Militer Israel menyatakan serangan itu menargetkan seorang anggota Hamas. Serangan tersebut sering kali menyasar permukiman sipil dan area tenda pengungsi. Meskipun gencatan senjata telah disepakati pada Oktober, Israel terus melancarkan serangan yang hampir terjadi setiap hari dengan alasan adanya ancaman dari Hamas. Nanda akan kembali untuk Anda sebentar lagi dengan laporan lain. Tawuran dua kelompok warga pecah di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Senin malam. Polisi langsung membubarkan massa sebelum anarkistis berlanjut dan mengganggu pengendara jalan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, aksi tawuran dua kelompok warga pecah di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam. Polisi langsung membubarkan massa sebelum anarkistis berlanjut dan mengganggu pengendara jalan. Dari video amatir ini, saudara, terlihat kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan juga senjata tajam di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Aksi yang sempat terjadi dua kali ini tidak kami tampilkan utuh karena mengandung unsur kengerian. Selain membubarkan massa, polisi menyita barang bukti petasan dan juga senjata tajam agar anarkistis tidak meluas. Polisi dari Polsek Metro Menteng disiagakan di lokasi tawuran. Kejadiannya sih ya kemarin malam itu tanggal 29 ya. 29 itu di jam-jam 2-an ya. Jam 2 saling antar warga. Nah itu udah sempat ditengahin, lanjut lagi hari ini di jam 15.30-an. Nah itu udah sempat ditengahin sama RT masing-masing, sama ada polisi juga. Campur sih, tapi rata-rata ya dewasa remaja di umur 25-an. Sempat ada korbannya nggak, Bang? Korban paling luka-luka aja di tangan. Luka-luka aja, tapi nggak sampai meninggal gitu ya? Enggak, ya mungkin karena salah sasaran juga tukang parkir kena itu. Kita bergeser ke Jawa Barat, saudara. Sebuah truk ekspedisi menabrak 6 sepeda motor di Simpang Unisma, Bekasi. Akibatnya 1 orang tewas dan 9 luka-luka. Truk ekspedisi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju ke Bekasi. Saat di persimpangan, truk menabrak 6 motor yang sedang menunggu lampu hijau. 1 orang pengemudi ojek online tewas, saudara, di lokasi dan 9 lainnya mengalami luka-luka. Polisi bilang truk diduga mengalami remblong. Pengemudi truk masih diperiksa polisi. Sampai 7 yang meninggal. Untuk remnya ini diduga tidak bisa melakukan pengereman sehingga menabrak kurang lebih 6 kendaraan roda 2 yang ada di lokasi. Kemudian ada 10 korban, di mana 1 korban meninggal dunia, kemudian 1 luka berat ada di Rumah Sakit Siloam, kemudian 2 juga ada di RSUD, kemudian 3 lagi di Rumah Sakit Mitra Timur. Aksi pengejaran sindikat pencuri baterai tower di Tulang Bawang, Lampung berakhir dramatis, saudara, karena pelaku melawan dengan senjata api. 1 pelaku tewas di lokasi dan 6 lainnya ditangkap. Mundur. Tembakan 1. Pengejaran oleh tim reaksi cepat Polres Tulang Bawang ini berakhir di Tol Menggala. Tim Reskrim Polres Tulang Bawang terpaksa menembak karena mobil dinasnya ditembaki pelaku. 1 pelaku tewas di lokasi dan 6 lainnya ditangkap. Dari hasil tes urin, 5 tersangka positif narkoba. Kini polisi masih memburu jaringan sindikat dan asal senjata api rakitan pelaku.
dari pelaku yang di dalam mobil ini ada yang melakukan penembakan ke arah mobil petugas. Kemudian kami langsung melakukan tindakan tegas terukur terhadap mobil yang dikendari pelaku, dan dari salah satu pelaku yang ada di mobil tersebut meninggal dunia di tempat. Jadi dari penangkapan tindak pidana pencurian baterai tower ini kami sudah melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka, kemudian 1 tersangka yang meninggal dunia. Jadi total ada 7 tersangka. Kita kembali ke Jakarta, Saudara. Polres Jakarta Pusat telah menangkap 7 orang tersangka yang diduga melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap 7 karyawan. Polisi menyatakan tersangka juga melakukan pemerasan terhadap ketiga korban. Sejumlah barang bukti telah dikumpulkan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Ketiga korban merupakan karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung mengatakan pelaku sebelumnya menuduh ketiga korban telah menggelapkan plat percetakan senilai ratusan juta, kemudian meminta ganti rugi senilai 50 juta rupiah per orang. Kini ketujuh pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat 3 pasal berbeda. Diamankan 7 orang yang diduga pelaku dalam hal peristiwa penyekapan tersebut. Ketujuh orang ini patut diduga sebagai pelaku yang memiliki peran masing-masing. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tersangka Roy Suryo menjalani sidang perdana gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi. Roy Suryo mempermasalahkan proses penangkapan dan juga upaya paksa penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap dirinya. Yang dimohonkan ini sampai ke level presiden. Kuasa hukum Roy Suryo menjelaskan akan ada 4 poin utama yang dimohonkan dalam pengadilan, yakni terkait keabsahan upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. 4 poin itu diantaranya tindakan penangkapan penahanan, penggeledahan pada 19 Juni lalu, serta kepastian hukum terkait dengan status pencekalan Roy Suryo. Tak hanya itu, Roy Suryo juga menegaskan akan menghadirkan sejumlah saksi dan juga barang bukti. Salah satunya adalah video saat penangkapan dirinya. Pra-peradilan aku ya ini hoax bahwa yang dimohonkan ini Dalam persidangan, Saudara, Roy Suryo sempat naik pitam. Hal itu dipicu dengan aksi salah satu orang yang mengaku pendukung Joko Widodo yang dinilai mencoba mengintervensi jalannya persidangan. Pendukung dengan inisial CS yang mengaku sebagai pengacara tiba-tiba maju ke muka sidang dan meminta untuk dilebatkan sebagai pemohon dalam perkara tersebut. Yang lucu, tadi ada di tengah-tengahnya ada pihak yang tidak berkompeten tiba-tiba maju ke depan dan ingin selaku turut termohon juga, ya. Padahal dia itu katanya lawyer, ya, katanya lawyer profesional. Ya, inisialnya CS, ya, sering kita lihat dia di antara para termul, ya, itu sungguh memalukan, ya, tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut termul. Itu nggak ada sejelek-jeleknya, sependek-pendeknya pengetahuan saya di dalam belajar ini, ya, dalam ilmu hukum, ya, yang namanya pihak yang mengajukan diri sebagai intervensi itu hanya ada di perdata, ya, tidak ada di dalam ini namanya apa? Pra-peradilan itu tidak ada. Belajar di mana itu saudara CS itu? Ya gitu. Yang kemudian saya sudah lihat sering sekali berkuar-kuar dengan di samping para termul itu, ya. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi ada pihak yang kita apresiasi dan ada pihak yang kita. Saudara, dianggap memberatkan buruh protes soal pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan yang dikenakan pajak 5%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan segera mengecek dan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak. Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya bersama dengan rekan Tifal Solesa untuk Anda.
Waktunya Kompas Bisnis, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa buka suara soal pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan yang dikenakan pajak 5%. Soal pencairan JHT yang dikenakan pajak 5%, Purbaya bilang akan mengecek pengenaan pajak itu dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Sebelumnya ramai jadi perbincangan soal pemotongan uang jaminan hari tua yang dianggap memberatkan pekerja. Protes juga datang dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang menolak pajak JHT. Aspirasi menilai kebijakan ini tidak berpihak pada pekerja, khususnya korban PHK dan pekerja yang mengalami tekanan ekonomi. Soal pencairan JHT itu dikenakan pajak, Pak. Ya, Pak. Kira-kira ada komentarnya nggak, Pak? Yang pencairan uang JHT, jaminan hari tua, itu kan dikenakan pajak kabarnya, Pak. Mungkin ada komentar, Pak, soal itu? Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak. Oh, sejauh ini belum ada koordinasi juga berarti ya, Pak? Hati-hati ya, Mas Mbak. Hati-hati. Hati-hati. Makasih, Pak. Kita intip aturannya. Ketentuan pemotongan PPh pasal 21 atas JHT yang dibayarkan sekaligus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Lalu berapa besaran pajaknya? Diatur di sini. Tarif pajak dikenakan sebesar 5% dari saldo yang melebihi 50 juta rupiah. Contoh, jika saldo JHT mencapai 60 juta rupiah, maka 50 juta pertama bebas pajak. Sementara 10 juta rupiah sisanya dikenakan pajak 5% alias Rp500.000. Nah, selain itu, peserta yang pernah mencairkan JHT sebagian juga perlu memperhatikan waktu pencairan berikutnya. Jika sisa saldo dicairkan setelah jeda lebih dari 2 tahun, maka pencairan lanjutan dapat dikenakan tarif pajak progresif. Aturan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 pada pasal 6 ayat 1 bunyinya begini. Apabila terdapat bagian penghasilan yang dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun berikutnya, maka pemotongan PPh pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh alias tarif progresif atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang tertuang atau terutang atau dibayarkan pada pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan. Pencairan lanjutan JHT dalam kondisi tertentu dapat dikenakan tarif pajak progresif sebagai berikut. Ini contoh lagi. Nominal sampai 60 juta rupiah dikenakan pajak 5%. Kemudian di atas 60 juta sampai 250 juta rupiah dipajaki 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar pajaknya 30%. Dan JHT di atas 5 miliar rupiah dikenakan pajak 35%. Mari kita bahas polemik pajak pencairan jaminan hari tua ini bersama dengan narasumber saya yang bergabung saat ini. Ada Mira Sumirah, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Mbak Mira, selamat pagi dengan Tifa di sini, Mbak. Selamat pagi, Mas Tifa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sebetulnya kalau secara aturan kan sudah pernah keluar di tahun 2009 di peraturan pemerintah, kemudian turunannya di Permenko tahun 2010. Tapi sampai akhirnya teman-teman punya atensi lagi pada urusan pajak JHT ini, apakah berdasarkan atau yang membebankan itu dari beban pajaknya atau sistem penerapan pajaknya, Mbak? Baik, yang pertama pada saat peraturan yang dikeluarkan di tahun 2009 dan kemudian diberlakukan tahun 2010, saat itu kawan-kawan yang pertama kondisi ekonomi sedang bagus, sedang tidak ada persoalan dalam tanda kutip ya. Lapangan pekerjaan masih ada, kemudian daya beli masih kuat, kemudian juga upahnya juga lumayan masih
bisa mengcover kehidupan kawan-kawan. Lalu yang kedua, banyak saat itu kawan-kawan yang belum mencapai usia pensiun dan banyak sekali kawan-kawan saat itu yang belum banyak ter-PHK. Lalu kemudian rata-rata di tahun 2019 kawan-kawan menghadapi pensiun, lalu kemudian COVID, lalu kemudian PHK massal di mana-mana. Di situ mulai terasa bagaimana kawan-kawan ketika menerima THT atau jaminan hari tua itu dipotong pajak sangat kaget-kaget karena memang satu kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja secara keseluruhan. Lalu PHK massal di mana-mana dan biaya hidup yang luar biasa meningkat. Dalam tanda kutip kenaikan harga bahan-bahan pokok juga melambung tinggi sehingga menambah beban pada saat itu dan juga sekarang ya berlanjut gitu bahwa ketika jaminan hari tua bukan hanya jaminan hari tua saja Mas Tufai tapi juga ada pesangon kemudian THR yang dipajakin juga dan itu menambah kaget juga mereka loh berarti nilai manfaatnya di mana nih padahal itu adalah tabungan mereka. Jadi kalau saya bisa terangkan di sini bahwa jaminan hari tua adalah tabungan bagi mereka. Lalu kalau pesangon itu bantalan mereka ketika mereka akan melanjutkan kehidupan dia ketika mereka di PHK. Nah kalau THR itu untuk membiayai kehidupan dia pada saat untuk anak-anak pendidikan. Jadi artinya ketika semuanya itu dipotong pajak maka manfaatnya nilai manfaatnya itu berkurang gitu loh. Itu yang kemudian mereka sekarang dalam tanda kutip protes dan kami juga dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia melakukan ya keberatan dan protes untuk jangan dipajakin gitu Mas. Ada nggak contoh kasus terbaru yang dicatat oleh teman-teman aspirasi dari kalangan pekerja yang potongan pajak yang berlaku saat ini udah memberatkan sekali dengan kondisi yang ada sekarang? Ya, contoh yang terbaru bukan terbaru lagi ya sudah 5 tahun terakhir ini mereka sudah melakukan keberatan gitu karena memang kan mereka sekarang banyak PHK massal. Tapi kalau contoh yang terbaru dari kawan-kawan telekomunikasi, sektor telekomunikasi ketika ada merger ini perusahaan Telkom merger ada kurang lebih 60 anak perusahaan dikecilkan hanya menjadi 20-an. Itu kurang lebih ada potensi 20.000 orang ter-PHK dan mereka rata-rata memang jaminan hari tuanya itu di atas 50 juta gitu. Ketika mereka mencairkan ini berat banget bagi mereka dan rata-rata mereka kalau JHT-nya itu di atas 100 lah ya, 100 juta. Itu mereka potongannya sangat-sangat besar dan ini kemudian gayung bersambut ketika ada viral di media sosial gitu mereka menyampaikan kepada saya bahwa Bu tolong disuarakan juga ini kami keberatan gitu Mas. Oke. Apa yang dikhawatirkan teman-teman kalau penerapan pajak ini tetap dilanjutkan? Karena begini Mbak, saya mencermati juga pernyataan dari Menteri Keuangan yang bilang terlepas bahwa ini akan dicek lagi, masih akan dikoordinasikan lagi dengan Dirjen Pajak, tapi ia memastikan bahwa asas keadilan juga perlu diterapkan agar jangan sampai relaksasi yang diinginkan itu malah menguntungkan mereka yang bergaji besar. Gini, yang pertama seharusnya Pak Menteri Keuangan itu paham, ya mohon maaf nih ya, mengerti betul harusnya ketika bahwa jaminan hari tua adalah tabungan pekerja gitu loh. Mereka ngiur gitu ya setiap bulan, kemudian selama bertahun-tahun, kemudian pada saat pensiun atau ter-PHK, jaminan hari tua itu akan digunakan untuk mereka melangsungkan kehidupannya dia. Kebanyakan jaminan hari tua itu untuk modal usaha kawan-kawan pekerja atau anggota kami. Nah ketika Pak Menkyu bilang bahwa tadi itu proses keadilan, ya silakan saja, tetapi jangan sampai terlalu besar. Saya lihat tadi berapa miliar segala macam gitu ya. Tapi sepanjang yang kami anggota kami khususnya untuk IHT-nya itu nggak sampai miliaran gitu Mas Tival. Oke. Berarti kalau merujuk lagi dari turunan aturan itu kan di situ sudah disiapkan 2 kategori ya Mbak. Kategori kalau angka JHT-nya 50 juta atau kurang bebannya 0%. Kemudian kalau di atas 50 juta itu akan dibebankan 5%. Akan ada pajak progresif juga kalau kemudian pencairannya secara bertahap dan jeda tunggunya beragam seperti itu. Kalau dari Anda di aspirasi, mana yang rasanya paling membebankan di antara 2 kategori itu? Kalau menurut saya gini. Kan tadi kalau yang di bawah 50% 0% itu oke lah ya, kita nggak otak-atik. Tapi yang di atas 50 juta 5%, saya kembali lagi sesuai dengan surat saya kepada Pak Prabowo dan juga Pak Menkyu, sudah kami surati tapi belum direspon. Kami minta itu dihapuskan gitu, bukan hanya di jaminan dari tua, tetapi juga ke pesangon juga THR itu dihapuskan pajaknya. Jadi di atas 50 juta itu 5% tolong dihapuskan. Tapi kalau skenario-nya atau skemanya tadi ada hitungan yang saya lihat bahwa di atas misalnya ada sekitar 5 miliar, silakan dikenakan pajak itu 10% ya atau 20%.
Tapi untuk yang skemanya untuk di atas 50 juta sampai mungkin 500 juta itu jangan dikenakan pajak gitu Mas. Ditambah lagi kalau kita lihat realita yang sekarang Mbak, masih ada gelombang PHK, kemudian JHT ini masih akan jadi peluru terakhir bagi pekerja yang terdampak PHK biar bisa bertahan hidup, maka disitulah kemudian pajak ini dirasa tidak relevan lagi untuk kondisi sekarang. Saya butuh penegasan di situ. Jadi gini, tadi awal saya sampaikan bahwa situasi kondisi ekonomi sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Kami menghadapi ancaman PHK massal itu bukan sekian menit, tapi sekian detik. Itu PHK massal itu ada dan nggak usah ditutup-tutupin gitu loh, maksud saya. Bahwa sekarang nggak usah jauh-jauh di pabrik apalagi ya, di kawan-kawan pabrik, manufaktur maksud saya. Tapi di kawan-kawan sektor BUMN yang sekarang ini sedang digencarkan dari 1.200 BUMN menjadi 200-an. Saya pastikan itu PHK massal, itu mau dikemanain gitu. Dan kemudian juga kawan-kawan di sektor jasa yang lainnya. Jadi ketika ini dibebankan lagi dengan pajak yang luar biasa, maka itu menjadikan sebuah beban berat yang bagi kami para pekerja buruh, ya dalam tanda kutip tadi, kami tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan, bahwa JHT adalah untuk tadi melakukan usaha atau bantalan-bantalan perlindungan mereka pada saat mereka kehilangan pekerjaan, itu sudah tidak lagi ada maknanya gitu. Apalagi saat ini pemerintah negara hadir sih, tapi hadir malah memberatkan beban pekerja. Saya garis bawahi hadirnya itu malah memberatkan beban pekerja. Jadi harapan kami bahwasanya kehadiran negara dalam hal ini jangan lagi membebankan beban pekerja. Salah satunya hilangkan saja gitu loh pajak untuk kawan-kawan yang pada saat mengklaim JHT, karena rata-rata yang mendaftarkan jaminan hari tua itu adalah kawan-kawan di sektor manufaktur, di sektor kawan-kawan yang menengah gitu ya. Kalau yang sudah gaji-gaji besar saya nggak tahu lah gitu, yang di atas mungkin tadi miliaran. Tapi kalau yang sekarang ini anggota kami itu ya rata-rata di sektor menengah ini, mereka sangat-sangat berat dengan situasi yang sekarang tadi ancaman PHK setiap detik. Bukan lagi setiap menit, setiap detik mereka tuh terancam PHK. Dan saat ini mereka menghadapi beban yang tadi saya sampaikan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok juga melambung tinggi, kemudian juga belum lagi sekarang kan nambah juga mereka akan mendaftarkan anak-anaknya untuk mendaftarkan sekolah. Bagaimana mereka itu gitu Mas. Oke, sehingga ekspektasi Anda mewakili teman-teman buruh, evaluasi dalam bentuk apa yang diharapkan keluar dari pemerintah kita merespon masalah pajak ini yang masih jadi perdebatan sampai sekarang? 1, hapuskan pajak untuk jaminan hari tua. 2, hapuskan pajak untuk THR. 3, hapuskan pajak untuk pesangon. 4, hapuskan juga pajak untuk kami punya anggota di sebuah perusahaan, mereka mendaftarkan namanya dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, jadi beda tuh, mereka punya pesangon tapi juga punya dana pensiun, nah itu juga dipajakin juga, itu tolong dihapuskan. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi total dong, pajak-pajak yang justru memberatkan para pekerja buruh, dan kami berharap penuh kepada pemerintah untuk melibatkan kawan-kawan pekerja buruh ini yang supaya pemerintah itu tidak lagi membuat keputusan atau regulasi yang ya justru tambah makin memberatkan kami gitu loh. Jadi bukan hanya retorika semata bahwa pro terhadap buruh, tetapi kami menginginkan kehadiran negara betul-betul maksimal untuk bagaimana para pekerja buruh itu mendapatkan keadilan. Pajak apa saja yang dirasa memberatkan bagi para buruh, Mbak? Kalau dirincikan? Tadi, yang pertama, buruh itu kan sudah dikenakan pajak PPh 21 tiap bulan dipotong tuh, Mas. Memang, ini saya luruskan lagi, memang kata pemerintah, enggak kok pendapatan yang tidak kena pajak itu di bawah 10 juta. Itu hanya sektor tertentu, saya jelaskan, itu hanya sektor garment. Nah, sektor-sektor yang lain tetap kena pajak, gitu loh. Jadi kami sudah dipotong pajak PPh 21, lalu pajak THR, pajak pesangon, pajak dana pensiun lembaga keuangan, pajak jaminan hari tua, pajak ketika kami membeli konsumsi, membeli kebutuhan pokok, kami dikenakan pajak juga. Ini loh kebanyakan pajak para pekerja buruh gitu loh, Mas. Oke. Kalau kemudian saya berkaca lagi pada asas yang coba diterapkan oleh pemerintah dengan semangat, ya upayakan untuk asas keadilan itu bisa tercapai, Mbak. Apakah perlu juga diatur standar gaji yang dianggap besar, rendah, yang kemudian bisa dikenakan pajak atau tidak? Itu perlu diatur lagi nggak? Yang pertama, kalau bicara tentang asas keadilan, janganlah
pemerintah itu fokus ngedorong-dorong, mengejar-ngejar gitu ya para pekerja yang jelas-jelas dia udah taat pajak tuh dari awal dia bulanan dia udah bayar pajak gitu ya. Artinya jangan, tolong kejar juga wajib pajak yang orang-orang para konglomerat itu. Sudah sampai sejauh mana pemerintah melakukan itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau itu udah dikejar ya silahkan. Tadi sampaikan Tifa bahwasannya dievaluasi kembali gaji-gaji yang miliaran-miliaran dulu dong mulainya. Jangan gaji-gaji UMP mainnya, jangan gaji-gaji yang cuma di atas ya misalnya di bawahnya 100 juta, jangan main di situ. Tapi di atas 1 miliar itu boleh Mas Tifa. Kalau cuma mainnya beraninya di gaji-gaji kawan-kawan pekerja UMP, kemudian di ya maaf aja 50-60 juta ya itu nggak pro terhadap para pekerja itu sih gitu loh. Jadi komitmen pemerintah untuk mengejar para konglomerat yang wajib pajak itu tolong juga dibuktikan kepada rakyat, dibuka seluas-luasnya sudah sampai mana gitu loh wajib pajak itu, yang ngemplang pajak itu. Yang kedua, silakan kalau udah dikejar tadi, silakan dievaluasi, diinventarisir para pekerja yang gajinya di atas 1 miliar misalnya, silakan gitu ya. Tapi jangan mengotak-atik dan mengejar-ngejar para pekerja yang sudah taat pajak gitu ya dalam kehidupannya tiap bulannya itu yang cuma UMP atau juga misalnya di atas 10 juta atau di atas di bawah 100 juta gitu Mas Tiko. Oke, saya terpikir begini, karena ini kan aspirasi sudah disampaikan teman-teman dalam berbagai kesempatan. Ditambah lagi Presiden Partai Buruh, Presiden KSPI yang juga saat ini menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, Said Iqbal juga menyampaikan hal yang sama. Bahkan saat May Day kemarin pun juga sempat disinggung begitu. Nah, apakah suara teman-teman ini coba disampaikan lagi kepada penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, dan bagaimana respon atau menindaklanjuti dari tuntutan teman-teman ini? Tapi kita bahasnya nanti ya Mbak ya, kita jeda sebentar, pastikan Anda tetap di Kompas Bisnis Saudara. Atas masalah pajak JHT ini, Mbak Mira, dari penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal mengaku sudah bersurat juga kepada Menteri Keuangan. Apakah surat itu juga berdasarkan aspirasi teman-teman buruh, dari teman-teman aspirasi disampaikan ke Pak Said Iqbal lalu kemudian disampaikan ke Menteri Keuangan, atau beda lagi nih momennya? Ya, saya tadi menyampaikan bahwa kami dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia itu menyampaikan suratnya ke Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia dan juga kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Pak Purbaya. Kalau kepada Pak Iqbal memang belum kami lakukan, karena saya kira Pak Iqbal kan sudah paham juga ya terkait ini. Jadi Pak Iqbal itu kan dari aktivis serikat pekerja lah, serikat buruh. Jadi saya yakin beliau memahami dan juga pastinya menyampaikan hal ini, saya kira. Tapi sejauh ini sudahkah ada hal-hal yang disampaikan baik itu formal atau informal dari teman-teman aspirasi ke penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan? Apakah konteksnya soal pajak itu saja atau ada hal lain yang rasanya perlu didorong di sini? Ya, terus terang secara informal atau formal kami belum menyampaikan terus terang gitu ya, karena memang itu akan kami lakukan nanti. Tapi memang masalah pajak ini dulu yang kami sampaikan. Ada banyak hal selain pajak memang akan kami sampaikan, yaitu terkait dengan PHK massal, kemudian juga daya beli yang sangat rendah karena memang harga kebutuhan pokok juga melambung tinggi, dan juga lapangan pekerjaan yang banyak hal lah gitu untuk kami sampaikan. Tapi itu akan kita agendakan nanti gitu Mas Tito. Oke. Ekspektasinya teman-teman saat suara ini disampaikan, kemudian pemerintah menyampaikan oke akan dievaluasi, akan dicek lagi aturan mainnya bagaimana. Apakah teman-teman berharap juga dari kalangan buruh ikut terlibat dalam evaluasi itu dan akhirnya mengeluarkan sampai akhirnya keluar aturan baru, atau sampai di mana harusnya? Komitmen Pak Prabowo pada saat May Day lalu gitu ya, kami jelas melihat bahwasannya ada niat yang baik dari beliau untuk mengajak dialog para pekerja buruh.
Jadi artinya komitmen Pak Prabowo itu harusnya juga diturunkan kepada para menteri-menteri yang terkait untuk juga membuka ruang-ruang dialog itu. Dan harapan kami untuk khusus masalah pajak ini, harapan kami adalah ada ruang dialog, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengundang secara resmi kepada perwakilan serikat pekerja serikat buruh terkait dengan perpajakan ini. Seperti apa sih kalau memang ada keinginan gitu bahwasannya tadi ada asas keadilan dong terkait dengan gaji sekian-sekian, ya harusnya dibicarakan, harusnya didialogkan dulu gitu Mas Tufa. Jadi tidak lagi dalam tanda kutip keputusan sendiri seperti yang sudah-sudah. Jadi harapan kami ada dialog, ada audiensi secara resmi gitu, diskusi secara resmi dengan perwakilan serikat pekerja terkait dengan pajak ini bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan itu perwakilan langsung harus datang bertemu untuk diskusi langsung begitu ya Bu? Iya. Saya bukan tidak percaya terhadap yang penasihat presiden itu ya tentang kerjaannya Pak Iqbal, bukan. Atau pastinya semakin banyak pikiran gitu ya berkumpul, maka semakin banyak kan nanti solusi yang diberikan gitu. Harapan saya juga bukan lagi artinya tidak lagi satu orang ini juga bukan berarti mewakili dalam tanda kutip ya bukan hanya memperjuangkan sekelompok gitu, tapi memang banyak pihak gitu yang memang dilibatkan gitu. Dan hal ini kan belajar daripada pengalaman ini Mas Ipau terkait dengan undang-undang Cipta Kerja lalu kan gitu ya, Omnibus Law, bagaimana minimnya partisipasi publik. Nah ini jangan sampai terulang kembali gitu loh. Dia artinya dilibatkan seluruh para pihak. Kalau kemudian aturan ini masih tetap berlaku, menurut Anda saat kemudian anggaplah kemudian sudah ada pertemuan, teman-teman bertemu langsung dengan pemerintah untuk kemudian mendiskusikan ini mana baiknya soal pajak itu. Seandainya pajak itu masih tetap diterapkan, menurut Anda jalan tengah dari teman-teman aspirasi akan bagaimana lagi setelah itu? Yang pertama, kami akan melakukan konsolidasi secara nasional dengan kawan-kawan aliansi serikat pekerja dan buruh secara nasional. Kebetulan memang kami selama ini sudah punya aliansi itu, terdiri dari 200 federasi serikat pekerja dan juga ada kurang lebih 15 konfederasi di dalamnya, dan kami akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu seperti apa langkah-langkah lanjutan. Dan kami yang kedua, sambil paralel saja kami juga akan melakukan audiensi dengan DPR RI terkait dengan masalah ini, bukan hanya pajak tentunya supaya lebih efektif. Lalu yang ketiga ya kemungkinan untuk kami melakukan sikap secara konstitusional, misalnya aksi massa, ya kenapa enggak gitu Mas. Sehingga posisinya saya butuh penegasan lagi, sehingga untuk konteks ini maka menurut Anda pembebasan pajak jadi satu-satunya cara atau relaksasi pajak masih bisa dikasih longgar di sini? Saya tegaskan lagi bahwa hapuskan pajak untuk kawan-kawan yang klaim di jaminan hari tua, pesangon dan THR serta di dana pensiun yang lainnya itu untuk gaji di bawah 1 miliar. Di atasnya silahkan, relaksasi. Pernahkah ini sempat dibicarakan non formal atau formal dengan Kemenaker, Bu? Belum. Untuk yang pajak ini belum. Kami memang kalau di Kemenaker itu sekarang lebih banyak terkait dengan banyak PHK yang tidak sesuai gitu, Mas Tifo, dan juga banyak sekali perselisihan kepentingan, hak normatif dan lain sebagainya. Tapi kalau pajak nih kami baru dan belum oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ekspektasi Anda bahwa pemerintah akan mengamini keinginan teman-teman bahwa itu semua bebas pajak berapa persen kira-kira? Kalau melihat dari sikap yang diambil kemudian langkah yang mau akan dilakukan oleh pemerintah? Kalau itu tergantung daripada kami nih punya posisi tawar gitu ya. Kalau kami menyampaikan nanti ya maaf aja nih ya, kalau kan biasanya nih pemerintah kalau udah ada banyak gelombang massa protes baru gitu ya. Nah kita nggak mau melakukan itu sebenarnya, jadi kami masih menahan untuk buka dong ruang dialog gitu ya. Tetapi untuk saat ini masih 50-50 lah gitu Mas Tipo.
Mbak Mira, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami di Kompas Bisnis kali ini. Sehat selalu ya Mbak, selamat pagi. Pagi, makasih. Kompas Bisnis berakhir, tapi Sapa Indonesia Pagi masih berlanjut dengan laporan lain. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, peternak ayam petelur dari berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jatim pada Senin siang. Mereka memprotes anjloknya harga telur di pasaran yang membuat peternak terancam gulung tikar. Sebagai bentuk protes, ratusan peternak membagikan telur kepada polisi di depan kantor DPRD Jawa Timur. Aksi ini menjadi simbol bahwa harga telur sudah tak lagi sesuai dengan harga acuan pemerintah. Peternak menuntut transparansi harga pakan dan juga kuota penyerapan telur nasional kepada pemerintah. Menanggapi hal ini, Pemprov Jatim berjanji akan membawa persoalan tersebut ke pusat. Sekarang harga anjlok kayak gitu, sedangkan konsentrat pada naik semua, jagung mahal. Itu oversupply ini Bu Kadis Peternakan sudah menyampaikan komitmen dari pemerintah pusat untuk membatasi supply dari DOC ya untuk ayam petelur ya. Dan Badan Pangan janji menyerap 3 kali seminggu, kemudian juga harga minimal 24.000 per kilo. Adalah mengenai surat dari Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan Nasional kepada segenap gubernur dan juga kepada Satgas Pangan se-Indonesia mengenai aturan harga di level produsen 26.500, 30.000 di level konsumen. Saudara, setelah sebelumnya keluhan minyak kita berbau solar terjadi di Wonogiri, Klaten, dan juga Karanganyar, kini keluhan serupa juga muncul di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Minyak kita gratis yang diterima dari program bantuan pangan dikeluhkan warga karena berwarna pekat dan juga beraroma seperti solar dan juga minyak tanah. Warga Desa Tanon, Kabupaten Sragen, hari Senin berbondong-bondong mengembalikan minyak kita, bantuan pangan gratis dari pemerintah. Warga merasakan kejanggalan pada minyak kita yang memiliki aroma yang menyengat saat minyak goreng digunakan. Selain aromanya yang menyengat, makanan yang digoreng pun menggunakan minyak kita ini juga memiliki rasa aneh dan juga pahit di tenggorokan. Sebanyak 921 keluarga penerima manfaat di wilayah Tanon sebelumnya mendapatkan masing-masing 4 liter minyak kita yang dibagikan pada 24 Juni lalu bersama dengan 20 kg beras. Minyak kita yang dikembalikan kemudian diganti dengan minyak kita baru dengan kondisi yang lebih baik. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam perkara tersebut, Nadiem Makarim dituntut hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar subsidi 190 hari pidana kurungan. Selain itu, jaksa menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah, subsidi 9 tahun pidana kurungan. Untuk mengetahui informasi terkini sidang vonis kasus korupsi pengadaan Chromebook ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Yanwar Ruslim di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat pagi Edwin, bagaimana situasi terkini di lokasi sidang? Apakah Nadiem Makarim sudah tiba di pengadilan? Selamat pagi Nada dan juga saudara. Untuk Nadiem Makarim sendiri belum sampai di pengadilan, namun seluruh dari pihak keluarga maupun kerabat, begitu pula tadi kami pantau bersama terdapat beberapa kerabat-kerabat dari Nadiem Makarim, diantaranya ada beberapa tokoh ternama seperti sutradara atau filmmaker Mira Lesmana, lalu juga tadi ada beberapa aktor dan aktris yang merupakan keluarga jauh dari Nadiem Makarim, begitu pula ayah dan ibu dan juga tim yang kemudian sebelumnya telah bekerja bersama dengan Nadiem Makarim saat ada di Kemdikbudristek ini itu sudah hadir di lokasi. Dan kalau menggambarkan situasi di sini kepada Anda, Nada dan juga saudara, di sini penuh sekali
Ini di belakang saya mungkin terlihat kosong, ini persiapan untuk kemudian nanti para tokoh atau jaksa dan juga hakim ketika ingin mengadakan interview dengan media. Tapi di bagian kiri, di pintu depan dari ruang sidang nomor 2 dari Pengadilan Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Tipikor ini begitu ramai. Dan kalau dilihat dari tadi kami sempat berbincang dengan salah satu tokoh juga yang mungkin hadir hari ini, menyebut dirinya mendampingi Nadiem Makarim untuk menerima vonisnya di dalam sidang putusan atas kasus pengadaan Chromebook. Nanda dan juga saudara, tadi ada Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa momentum hari ini menjadi penting karena kembali untuk melihat bagaimana judgement, bagaimana penghakiman dan juga keputusan pertimbangan dari sidang yang begitu panjang yang menarik sorotan begitu banyak publik, kemudian dapat terbukti lewat vonis yang akan diberikan oleh hakim ketua pada hari ini. Nah, Nanda dan juga saudara, di sini terdapat dua hal yang cukup berbeda. Apa yang dikatakan oleh jaksa, begitu pula apa yang dikatakan oleh Nadiem yang kita kutip dari replik dan duplik. Jika dilihat dari replik, respons Nadiem Makarim usai replik ini menyatakan kekecewaan yang begitu besar karena dari replik yang disampaikan oleh jaksa tidak kemudian membalas apa yang disampaikan oleh Nadiem dan tim kuasa hukumnya di saat pledoi. Lalu berlanjut saat pembelaan terakhir, nah dari juga saudara di dalam duplik Nadiem Makarim beserta tim kuasa hukumnya menyatakan sekali lagi bagaimana fakta-fakta yang kemudian dibangun dan juga disusun sedemikian rupa lewat kronologi. Nadiem Makarim disebutkan 3. Sebelum menjabat menjadi menteri, setelah menjabat, yakni pada saat COVID-19, lalu setelah masa menjabat setelah menjadi menteri. Nah, ini 3 hal yang kemudian nampaknya ingin Nadiem Makarim kemudian terus soroti, bukan hanya kepada publik lewat interview bersama teman-teman media, tapi juga pada hakim lewat vonis yang akan diberikan hari ini. Karena memang dari 3 kronologi itulah hakim dapat kemudian melihat kesimpulan penuh bagaimana niatan yang disampaikan oleh Nadiem lewat programnya pengadaan Chromebook dan beberapa program reformasi pendidikan lainnya di Kemendikbudristek saat itu berniat baik. Nah, ini kemudian masih jaksa berkutat pada tuntutan yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan, yakni 18 tahun penjara dan membayar denda 1 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Dan jaksa juga menuntut Nadiem untuk membayar uang pengganti sebesar 809,596 miliar dan 4,871 triliun. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana kerugian dari 2020 hingga 2022. Dan mungkin di sini ada yang berbeda yang kemudian sempat kami tanyakan kepada jaksa di saat replik. Jaksa kemudian tidak hanya berkutat soal ini bukan hanya dakwaan awal sebagaimana yang disebutkan oleh tim kuasa hukum, kalau jaksa hanya berkutat pada dakwaan awal, tapi ini juga ditambahkan dan kemudian ingin diangkat oleh jaksa adalah bagaimana Nadiem telah melakukan white collar crime. Nah, nanti akan dibuktikan saudara dan juga Nanda pada sidang putusan hari ini lewat vonis dari hakim. Kami akan pantau kembali, dijadwalkan ini pada pukul 9 akan dimulai, namun sebagaimana yang kita ketahui ini jadwal dari sidang kemungkinan akan berubah situasional dan ini pintu juga belum dibuka bagi publik. Keluarga masih menunggu di luar dan rekan-rekan juga masih menunggu di luar. Ini kemungkinan akan kami pantau untuk Anda pada 10 pagi ini, Nanda dan juga saudara. Kemudian tadi ada informasi bahwa kedatangan dari Nadiem Makarim nanti akan dibuka dengan statement langsung oleh tim kuasa hukum. Nah, itu pula yang akan kami dengarkan. Nah, di sini sekarang mungkin kalau kita bisa gambarkan, Nanda juga saudara, belakang saya juga baru saja lewat dari Persatuan Ojek Online yang kemudian datang di sini untuk mendukung Nadiem Makarim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Saya akan pantau kembali ke studio, Nanda. Baik, sejumlah orang terdekat hadir di PN Tipikor untuk menemani Nadiem Makarim menghadapi sidang vonisnya hari ini. Kita lihat bagaimana jalannya sidang hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Yanwar Ruslim dari PN Tipikor Jakarta. Saudara, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. Bicara cuaca ekstrem di Eropa, saudara, jaringan tram di Leipzig, Jerman mengalami masalah akibat rel meleleh imbas gelombang panas dengan suhu hingga 41 derajat Celcius. Rekaman video memperlihatkan itu dia rel tram di Leipzig yang dilapisi aspal melunak setelah material tersebut memanas dan mengalir ke bagian-bagian rel. Gangguan itu memaksa layanan tram dihentikan di beberapa wilayah kota. Beberapa warga membatalkan kegiatan di luar ruangan dan tetap berada dalam rumah selama waktu terpanas. Suhu panas ekstrem juga melanda Prancis, Spanyol, Italia,
Italia, Belgia, Belanda, dan Republik Ceko yang berimbas pada kesehatan, gangguan transportasi, serta peningkatan peringatan kebakaran hutan di sebagian besar wilayah Eropa Barat. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Nanda Aprilia. Dan Tifal Soesa pamit. Hari ini kami bersiaran dari Studio 1, tapi besok ada yang baru. Kami akan bersiaran dari Newsroom Studio dari ruang redaksi Kompas TV di Menara Kompas Jakarta. Jadi tetap bersama kami di Kompas TV, independen, tetap percaya, semangat beraktivitas. Selamat pagi. Sampai jumpa.